Tanda seru digunakan sesudah ungkapan perasaan, kalimat perintah, atau rasa emosi yang kuat. Yang kedua, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang ketiga, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat pada naskah. Yang keempat, tanda petik ganda. Tanda petik ganda digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah. Yang kelima, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Yang keenam, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang ketujuh, tanda penyingkatan atau apostrof. Tanda penyingkatan atau apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar merupakan penanda awal kalimat atau kalimat baru dalam sebuah paragraf atau alinea dan digunakan sebagai huruf pertama pada kata-kata tertentu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dengan kata lain digunakan pada huruf awal setelah tanda titik. Huruf kapital sebagai huruf pertama pada unsur nama orang. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kata dalam suatu kalimat yang diapit petikan langsung. Yang keempat, penggunaan huruf. Penggunaan huruf kapital selanjutnya yaitu sebagai huruf pertama setiap kata yang bermakna agama, Tuhan, kitab suci, dan sebutan atau kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam unsur nama gelar, kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang selanjutnya diikuti oleh nama orang. Penggunaan huruf kapital berikutnya yaitu sebagai sebelum nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang. 7. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam nama suku bangsa, bahasa, negara, atau bangsa. Yang ke-8, penggunaan huruf kapital juga pada huruf pertama dari kata yang bermakna nama, hari, bulan, tahun, dan hari raya atau hari besar. Yang berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termaksud dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang berikut kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Yang berikutnya, kehematan kata. Syarat kalimat efektif yang kedua adalah kehematan kata. Suatu kalimat bisa dikatakan menggunakan kata yang hemat, yakni kalimat yang penyusunannya tidak terlalu banyak, memakai kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang berikutnya, kesejajaran. Bentuk dan struktur dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terletak pada penggunaan himbauan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk.